Baik, selamat pagi, good morning, rekan-rekan. Eh, Pada sesi ini saya akan mengisi perkuliahan tren apa namanya kuliah sebentar. Tren penelitian algoritma dan komputasi dengan topik edge computing. Ya. Kuliah akan kita isi sampai pukul 9 karena pukul 9 akan ada acara dies. Ya. Materi atau slide akan saya share di chat group. Tunggu sebentar ya. So, rekan-rekan bisa mendownloadnya. You can download this material in Jackbox. Baik, kita mulai. First, let's talk about computing. When we talk about computing, there is some resources and infrastructure we need to conduct computing activity. Maybe all of you as maybe as we know that when we need to run some program, especially computer program, so we need some resources, especially we need a computer. Okay, kita perlu komputer, and also we need some another something like library or in modern computer we need also we need system operating system. So we know that computing is something operation that contain some of algorithm and also doing arithmetic operation and also run a computer program. Maybe all of you has known that what is computing, apa itu komputasi. Ada yang tahu? Harusnya sudah ada yang tahu ya. I think all of you has known that what is computing. So, is there anybody that want to explain what is computing? Ada yang setidaknya pernah mendengar komputasi atau sudah paham apa itu komputasi? No? Atau ada yang punya pendapat? Apa itu komputasi?
Mbak Ganiswari, apa itu komputasi? Menurut saya, komputasi itu suatu cara untuk memecahkan masalah menggunakan algoritma, Pak. Cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan algoritma. What is algorithm? Apa itu algoritma? Ada yang bisa bantu? Apa itu algoritma? Sejauh yang Anda tahu. Mbak Ita, apa algoritma Mbak? Masih ingat? Bagaimana yang lain? Ya, Raden, silakan. Izin menjawab Pak, menurut saya Ya, algoritma itu kayak sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan ini secara sistematis. oke. Jadi algoritma sekumpulan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah ya. Tapi kan tidak harus di komputer kan? Tidak harus berupa program komputer. Ya, algoritma itu tidak harus di komputer. An algorithm it not just a computer program. Jadi apapun yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah, as long as the process or the step how to resolve the problem are systematic, maka itu disebut dengan algoritma. Ya. Jadi selama langkah-langkahnya sistematis dan tujuannya untuk menyelesaikan masalah, maka itu algoritma. Jadi komputasi itu ya tidak sekedar algoritma gitu ya, tapi algoritma yang dilaksanakan ya atau run in komputer. Ya, jadi algoritma yang jalan di komputer. Biasanya dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk program. Ya. Nah, program komputer itu kan algoritma plus aritmatika operation. Ya. Itu program komputer. Jadi program komputer yang sedang jalan, ya, yang sedang melakukan proses perhitungan komputasi, maka itu dikenal dengan istilah computing atau komutasi kan. Ya, jadi komputasi itu adalah ya proses pelaksanaan atau program komputer yang sedang dijalankan. Ya, program komputer yang sedang dijalankan itu komputasi. Ya itu tuh banyak hal ya. There are many field in computing. Jadi tidak sekedar melakukan operasi aritmatika atau operasi matematika. Tapi kita menonton YouTube pun itu kan juga prosesnya adalah proses aritmatika gitu ya. Proses operasi-operasi biner ya di ketika video itu diproses, disiapkan, kemudian diindeks ya, indexing video and video processing, video streaming. All of these are computing ya. Tentu saja juga something like AI in pre-processing and also modeling, they are also computing. Begitu juga dengan game, ya, komputer game. Jadi pada proses komputasi in computing we need some space like CPU space and also memory space. Ya, jadi kita butuh alokasi CPU. Jadi kita di sistem operasi, in operating system we learn about how to process management, ya,
management process, and also memory management. So this is for allocating resources to process when some program run in our computer. We know that program computer, when this program computer run in our computer, we call it as an process. Jadi perpindahan ya dari program komputer ke jalan gitu ya. Jadi program komputer yang ada di komputer kita itu jalan, maka akan berubah dia menjadi proses. Ya, kita tidak menyebutnya program lagi, tapi kita menyebutnya proses. Nah, proses ini kan perlu alokasi CPU, alokasi memori. Ya. Some program also needs some tools, something like software tools and also device tools. Jadi program juga butuh perkakas gitu ya, perkakas dalam bentuk program juga, atau kita sering menyebutnya sebagai library, kemudian perkakas dari sisi misalnya kalau minimal dia butuh sistem operasi, kemudian program-program pendukung di sistem operasi ya. Nah, semua kebutuhan yang memfasilitasi atau memungkinkan sebuah program itu jalan dalam melakukan komputasi itu kita kenal dengan istilah lingkungan komputasi, computing environment. Ya. Jadi algoritma itu terkait dengan lingkungan komputasi. Currently, mostly algorithm based on computing environment. Ya, jadi algoritma itu biasanya didasarkan pada lingkungan komputasinya. Berbeda sumber daya, ya, berbeda resources, ya, berbeda algoritma, begitu. Ya. Secara umum, computing environment, ya, there are two type of computing environment, single computer and multi computer or multi machine. Kalau yang single computer jelas ya, jadi computing yang taken place in one computer or standalone. Dan yang multi computer itu adalah computing atau komputasi yang dilaksanakan lebih dari satu mesin, ya, more than one machine. Beberapa di antaranya itu adalah parallel computing, komputasi paralel. Kemudian distributed computing. Ya. Kalau parallel computing mungkin rekan-rekan sudah tahu, yaitu computing in more than one processor. Ya. Komputasi paralel. Asalkan prosesornya lebih dari satu, itu adalah parallel computing. Nggak peduli dia di komputer yang sama atau di komputer yang lebih dari satu gitu ya. Asalkan prosesornya lebih dari satu, maka dikenal dengan istilah parallel computing. Kemudian distributed computing, komputasi yang terdistribusi, tersebar. The difference between parallel computing and distributed computing are distributed computing using networks. Jadi perbedaan antara paralel dan distributed itu adalah karena distributed menggunakan jaringan komputer, gitu ya. Menggunakan jaringan komputer berarti terdiri dari lebih dari satu komputer, ya, using more than one computer, and connected all of this computer using computer networks. How about grid computing? Grid computing we also known as an internet computing atau komutasi di internet. Itu adalah menggunakan komputer-komputer yang ada di internet. Ya. Dalam hal ini adalah komputer dalam artian posisinya itu tidak harus sebagai server. Not just an server in internet, but also
client computer in the internet, we can use all of this computer as a participant in our grid system. Jadi membangun grid itu ya sesuatu infrastruktur dikatakan grid itu ketika dia melibatkan beberapa komputer di internet, some of computer internet ya yang bisa berupa server maupun klien ya, yang bisa berupa server maupun klien. Currently we also know cloud computing, komputasi awan ya, komputasi di internet. Because we know that internet symbolized with cloud, so when we conduct computing in internet, we also call it an cloud computing. Ya. Nah, apa bedanya dengan grid computing? Ya. Kalau cloud computing itu apa namanya? Secara infrastruktur dia menggunakan fasilitas pihak ketiga, dalam artian adalah computer as a service, ya, infrastruktur as a service, kemudian platform as a service, internet software as a service. So mostly in cloud computing itu jalan atau running on an as a service platform, as a service infrastruktur. Ya. Jadi layanan komputasi yang jalan di atas fasilitas yang disediakan oleh pihak ketiga, ya, khusus untuk melakukan komputasi. Ya, atau bahasa lainnya adalah ini extend dari server gitu ya. Server itu kan aktivitasnya memberikan service. Ya, server itu memberikan service. Jadi kalau di grid itu ya, we can use server and also client, but in cloud computing mostly we only using a server. Ya, jadi di cloud computing itu fokusnya adalah menggunakan layanan server saja, ya, layanan yang disediakan oleh pihak ketiga sebagai server. Ada infrastruktur, ada platform, ada software. Perbedaan yang mendasar adalah kalau di grid, ya, kalau saya melakukan grid begitu ya, grid computing, saya bisa memanfaatkan komputer rekan-rekan yang rekan-rekan pakai sekarang itu juga sebagai compute engine gitu ya, sebagai mesin komputasi. Ya. Jadi komputer rekan-rekan yang sedang menggunakan untuk keperluan Zoom saat ini itu bisa saya pinjam pakai sebentar sumber dayanya gitu ya. Lalu saya gunakan untuk melakukan komputasi, itulah grid computing. Ya. Jadi komputer-komputer nganggur di lab itu bisa kita pakai gitu ya. Jadi beberapa klien komputer bisa kita pakai. Ya. Contohnya misalnya adalah menggunakan peer-to-peer communication like torrent. Ya, jadi itu bisa masuk ke grid computing. Kemudian the last are mobile computing, komputasi yang dilakukan di perangkat bergerak. Ya, mobile, perangkat mobile. Ciri-ciri dari mobile ya paling gampang kan handphone, smartphone ya. So when we run some application in our mobile device, and that time we call it that we using mobile computing. Ya, jadi kita melakukan komputasi di perangkat bergerak atau di smartphone, maka kita melakukan mobile computing. Ya. Nah, mari kita lihat sepintas tentang distributed computing ya. Ada yang mengambil mata kuliah distributed komputasi?
komputasi terdistribusi, distributed computing? Ada? Atau masih ada nggak mata kuliahnya? Ada? Atau sudah nggak ada? As I described before, that in distributed computing, not just multiprocessor. Multiprocessor computing we call is an parallel computing or komputasi paralel. But when we using multiprocessor and also multi-machine that connected using computer networks, so we can call it as an distributed computing. Yeah. Distributed computing are parallel computing, but I'm sorry. Yeah, distributed computing are parallel computing, but not all of parallel computing are distributed computing. Jadi tidak semua komputasi paralel itu distributed computing. Karena parallel computing bisa saja tidak menggunakan network. Ya. Jadi ketika more than one machine, ya, lebih dari satu komputer, run an application, a single application, or single program, or single process, to maybe something like calculate an average, yeah, or maybe doing some sorting data. So all of these machine must coordinate one each other. Ya. Jadi kita perlu master machine, master node to handle how to coordinate all of this machine or all of this computer. Ya. Itu distributed computing. Nah, biasanya di distributed computing, all of these computer they are balance loading computing. Ya. Jadi beban komputasinya itu balance, ya, berimbang gitu ya. Itu. Dan biasanya mesin-mesin ini juga mempunyai capacity yang berimbang, balance capacity. Ya. Tapi tidak harus ya. Tapi biasanya berimbang begitu. Ya. Karena beban kerjanya juga diusahakan berimbang. Sementara di cloud computing, ya, di cloud computing atau komputasi awan, most of our computing activity done in internet infrastructure. Ya. Jadi dominan aktivitas komputasi itu dilaksanakan di internet, ya, di infrastruktur internet. Sehingga di end device in our client device, ya, di komputer yang kita pakai berhadapan gitu ya, interfacing with user seperti desktop, mobile, itu komputasinya, ya, computing activity-nya itu low, ya, di sedikit gitu ya, rendah ya, karena lebih banyak dilaksanakan di internet. Jadi mostly computing activity put in internet infrastructure, itu cloud computing. Ya. Bagaimana kalau kita itu punya data yang besar di end device? Jadi di sini there are some data that maybe in size or in volume
we call is and something like big data, ya. Jadi misalnya di dunia big data gitu ya, dari sisi bisa saja big dari sisi volume or big dari sisi size-nya, ukurannya ya. Nah, tentu kita harus store the data to internet. Ya, jadi kita harus upload datanya itu ke internet. Ya, kita harus upload datanya ke internet. Karena proses utamanya itu ada di internet kan gitu, ya, yang cloud. Jadi semua data harus kita upload. Kemudian kita terima hasilnya, ya. We got the result only, ya. Maybe sometime there are also some computing activity in client side, but mostly low computing activity. Ya. Jadi paling ya untuk presentasi saja. Jadi kalau kita membagi aktivitas komputasinya, ya, activity prosesnya, di sisi klien itu paling presentation layer gitu ya. Jadi hanya mempresentasikan data saja. Itu kalau cloud computing. Jadi dominan komputasi dilaksanakan di internet. Sebentar. Kontradiktif dengan mobile computing. The other side, in mobile computing, most of computing activity done in mobile device or in client side device. Ya. Jadi dominan komputasinya itu dilaksanakan di sini. Ya. Dominan komputasinya dilaksanakan di sini. Di sisi client atau di sisi end device. Ya. Cuma di mobile computing itu client. Perangkat yang digunakan untuk melakukan komputasi, ya, computing device are portable device, or we also call it as an mobile device. Jadi perangkat yang bisa berpindah-pindah gitu ya. Apa biasanya batasan dari mobile? Ya? Mobile device biasanya batasannya adalah low resources and low power support, ya. Di rendah sumber daya dalam artian adalah sumber daya komputasi, something like CPU capacity, memory capacity, and also low power support. Jadi juga dukungan terhadap catu dayanya, power bank, ya, listrik itu juga rendah. Bukankah baterainya cukup besar, ya? Karena dia lebih banyak menggunakan baterai, ya, because most of mobile device using baterai sebagai sumber energi, maka kan harus dihemat, begitu ya. Maka harus dihemat. Jadi ketika perangkat non mobile itu menggunakan unlimited energy resources, maka kita nggak perlu memikirkan menghemat energi, ya, in computing, ya. Tapi karena mobile device itu low energy resources, maka kita harus, ya, we must how to low consume energy, ya. Jadi algoritmanya, ya, itu harus memilih yang menggunakan hemat energi gitu ya. Itu ciri-ciri dari mobile computing, ya. Karena dominan komputasinya dilaksanakan di mobile device, ya. Sementara internet di sini itu sebagai penyimpan hasil, ya, computing result, ya.
we using the internet as an result storage ya. Jadi menyimpan hasilnya gitu ya, atau mendistribusikan ya, mendistribusikan hasilnya, hasil komputasinya ya. Semua proses, dominan proses itu di mobile computing, di mobile device ya. Itu dia mobile computing. Nah, kalau kita bandingkan ya, perbedaan antara cloud computing atau client server computing dengan mobile ya, versus mobile computing. Di cloud computing itu computing center on server, jadi komputasinya itu lebih berpusat di server ya. Jadi bebannya itu mostly ditaruh di server gitu ya. Computing process mostly in cloud infrastruktur ya. Jadi di internet gitu ya. Di server yang ada di internet. Kemudian sementara di mobile mostly on end device. Ya. Computingnya in device gitu ya. Sementara yang apa namanya? Cloud itu mostly di server ya. Karena dia di server, maka data semuanya harus dikirim ke server. So become high data traffic because most of the data we must submit to the server. Ya, jadi karena semua data harus kita atau dominan data harus kita kirim ke server, maka memunculkan atau membutuhkan high data traffic. Jadi kita perlu dukungan network yang besar gitu ya. Karena semua data harus kita kirim ke server, maka kita butuh fasilitas lalu lintas data yang besar. Ya. Because the distance between end device that we are using as an user interface between the server is long enough. Jadi karena jarak antara end device yang kita pakai dengan servernya sebagai pusat komputasi itu cukup jauh dalam artian dari sisi network distance ya, jadi jarak di jaringan gitu ya. Metriknya biasanya berupa hop ya, maybe more than 10 hops ya, jadi biasanya itu lebih dari 10 hop gitu. Maka itu memunculkan yang namanya high latency ya, karena jarak komunikasinya itu cukup jauh sehingga menyebabkan ada ya sampainya informasi. Jadi kita submit something like computing input gitu ya, input di komputasi itu perlu waktu untuk sampai di server. Ya. Need some time to put in server, and then also the result of the computing need some time to get in our end device. Jadi karena butuh waktu TikTok ya bolak-balik, maka itu menyebabkan munculnya latensi. Dan biasanya latensinya cukup tinggi gitu ya. Sementara kalau mobile computing itu kebalikannya, dia low latency because computing activity done in our end device. Jadi karena komputasinya itu di perangkat yang kita pakai langsung, dia nggak perlu waktu, ya nggak perlu network, ya nggak perlu jaringan untuk mengirimkan hasilnya. Jadi begitu selesai, ya when our application done doing computing, they can automatically display or present the result. Jadi bisa langsung menyajikan hasilnya langsung gitu ya, nggak perlu kirim-kirim ya, sehingga low latency yang mobile.
karena tidak ada data atau nyaris tidak ada data yang dikirim ke server, karena semuanya diproses di end device, ya, maka data traffic-nya juga rendah, ya, low data traffic, karena datanya diproses di end device, gitu, ya. Yang dikirim ke server biasanya hasilnya saja, ya, computing result saja yang dikirim, send to the server, ya, jadi low data traffic. Nah, bagaimana kalau kita ingin yang bagus-bagus ini, ya, the positive character in cloud and also positive characteristic in mobile, can we combine this positive characteristic, gitu ya. Jadi bisa nggak kita lakukan sebuah komputasi dengan menggabungkan yang bagus-bagusnya ini, gitu, ya, menggabungkan yang bagus-bagus. Nah, jadi kalau kita lihat realitas sekarang, ya, in reality sesuai dengan perkembangannya sekarang, maka sebentar ya. Jadi semakin banyak sumber data itu keberadaannya lebih dekat dengan end device, ya. More and more data source near end device. Jadi data source itu sekarang ini, ya, lebih mendekat ke end device, ya. Dan the data size is getting bigger. Jadi ukuran data juga semakin cenderung semakin besar, ya. Nah, kebutuhan sumber daya komputasinya itu juga meningkat, gitu ya. Itu realitanya sekarang. Jadi misalnya adalah data. Banyak sekarang data menggunakan multimedia, video, image, ya. Itu kan biasanya ukurannya lebih besar. Sensor-sensor sekarang itu tidak hanya sensor numerik sensor, gitu ya, tapi juga seperti pengamatan perawanan itu menggunakan fotografi, gitu ya. Lalu lintas sekarang menggunakan video, tidak hanya menghitung, ya, not just only counting the vehicle but also capture the video of the vehicle. Jadi juga bisa merekam video kendaraan yang lewat di jalan, gitu ya. Jadi nggak sekedar menghitung. Kalau 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu hanya menghitung kendaraan yang lewat berapa, gitu ya. Tapi sekarang sudah merekam dalam bentuk video keadaan lalu lintas, gitu ya. Sehingga ukuran datanya itu semakin besar. Ya. Jadi bagaimana kita melakukan proses komputasi di lingkungan seperti ini atau di realitas seperti ini, banyak data di end device, ukuran datanya semakin besar, kebutuhan komputasi di end device juga meningkat. Sementara kita tahu bahwa di mobile computing itu low resources, ya. Jadi kalau kita lakukan di mobile device, data dekat dengan end device, ya, kemudian ukuran data besar, tapi end device mostly low resources. Jadi kebanyakan kemampuan atau computing capability in end device itu rendah, gitu ya, rendah. Nah, itu realitanya. Nah, sementara dengan banyaknya data di end device, besarnya data, itu kita membutuhkan peningkatan kemampuan komputasi di end device. Haruskah kita itu mengimprove atau mengupgrade device, gitu, ya. Nah, ini kan kendala yang cukup cukup besar, ya. Jadi karena banyak data di end device, kebutuhan komputasinya juga meningkat, haruskah kita itu meningkatkan kemampuan end device, khususnya misalnya adalah dari sisi energi, ya.
Jadi bagaimana caranya kita mensuplai energi yang unlimited ke end device itu kan menjadi masalah tersendiri gitu ya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengurangi latensi, kemudian mengurangi traffic, ya, traffic data, ya, data traffic. Jadi biar tidak banyak data yang harus kita kirim karena datanya besar-besar, maka komputasi harus dekat dilakukan di end device yang gitu. Tetapi masalahnya end device itu low resources ya, jadi sumber dayanya rendah. Ya. Nah, untuk mengatasi itulah sekarang muncul yang namanya edge infrastruktur. Apa itu edge infrastruktur? Edge infrastruktur infrastruktur that provide with third party infrastructure provider that most to close enough to end device. Jadi infrastruktur edge ini ya merupakan layanan ya infrastruktur layanan dari pihak ketiga gitu ya, third party infrastruktur yang ditujukan itu biasanya mendekati end device. Ya, mendekati end device. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengurangi latensi, to reduce latensi. Jadi didekatkan gitu ya. Biasanya disediakan oleh pihak ketiga, tapi bukan berarti kita nggak boleh membangun sendiri. Kita bisa saja, we can develop edge infrastruktur. Ya. Jadi kita bisa membangun infrastruktur edge yang kita fungsikan untuk mendekatkan dengan end device. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai intermediary, broker, ya, perantara antara server dengan end device. Jadi server dengan klien, ya, client device, gitu, ya. Jadi apa yang didekatkan? Nah, apa yang didekatkan? Saat ini dominan edge infrastruktur itu memprovide to close enough the data to client side ya on or client device ya. Jadi dominan sekarang itu edge infrastruktur itu digunakan untuk mendekatkan data. Ya, mendekatkan data ke end device. Ya. Nah, kenapa kok datanya didekatkan? Kita tahu tadi data kan semakin besar itu ada di sini. Ya. Data di end device ini semakin bertambah. Ya, semakin banyak yang dekat dengan end device. Jadi kalau harus dikirim ke server itu butuh jaraknya panjang, ya, long distance ya, from end device to data center ya. Jadi untuk mendekatkan ya cukup dibuat sedekat mungkin dengan end device ya atau client device. Jadi kita menaruh datanya sekarang di sini, gitu. Ya. Nah biasanya network infrastruktur between end device to node infrastruktur itu cukup besar ya. Apa namanya? Bandwidth-nya cukup lebar gitu ya. Wideband bandwidth ya. Jadi cukup lebar bandwidth-nya. Dan cukup murah. Low cost networks ya. Jadi biaya jaringannya juga cukup murah. Misalnya adalah jaringan lokal gitu ya. Jaringan lokal atau jaringan direct network ya. Jadi apa namanya? Pengembang edge infrastruktur ini penyedia provider infrastruktur edge infrastruktur itu menyediakan layanan network yang murah ya, dibandingkan dengan internet infrastruktur ya. Jadi dibandingkan dengan infrastruktur internet atau jaringan internet, jaringan antara end device ke node ini ya, jaringan edge infrastruktur ini itu cukup murah, jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya jaringan di internet gitu ya. Sehingga kita nggak masalah mengirimkan data yang cukup besar ya. Jadi kita bisa menghemat. Kenapa? Karena harganya cukup murah gitu. Dan bandwidth-nya cukup lebar.
Jadi dominan digunakan untuk itu, ya, mendekatkan data, termasuk juga mendekatkan data dari data center ke klien saya. Jadi ditaruh sekarang datanya di sini, ya, di sini taruh datanya sehingga dia lebih dekat. Tetapi biasanya prosesnya masih di sini kan gitu. Jadi karena proses masih di sini, ya, computing process still in data center, so the data between data center and edge infrastructure are using something like we call it as an case data. Jadi bukan datanya dipindahkan ke nodes edge, ya. Jadi bukan datanya yang dipindahkan, tapi disalin kopiannya, ya. Tapi tidak semuanya, ya. Not all of data copy to edge nodes, ya. Jadi tidak semuanya di copy ke edge nodes, ya. Tetapi yang apa istilahnya? Yang caseable, ya. Yang bisa di case, ya. Case itu kan aktivitas menyalin atau menyimpan salinan yang most currently are used, ya. Jadi data yang masih dipakai gitu, ya, pada saat ini, ya, masih dipakai pada saat ini. Jadi tidak semua data yang tidak dipakai yang masih di data center itu dipindahkan ke sini, ya. Sehingga latensi dari sisi data itu rendah. Latensi dari data itu rendah, traffic dari sisi data itu, data traffic juga rendah, ya. Nah, tinggal sekarang bisa nggak, ya, komputasi yang dari pusat ini itu kita pindahkan ke sini, gitu, ya. Jadi computing activity move to atau down to edge infrastructure, ya. Kemudian karena di sini resources-nya cukup rendah, ya, di device resources-nya cukup rendah, jadi komputasinya juga kita pindahkan ke sini, ya. Karena di sini sumber dayanya cukup besar, ya. Dari sisi energi dia unlimited, ya. Dari sisi energi secara teori dia unlimited, ya, sumber dayanya. Sementara di sini sumber energinya terbatas. Jadi komputasi dari end device kita move ke node edge, ya, edge node. Dari data center itu kita juga move to edge node. Jadi kita pindahkan. Sekarang komputasinya di sini kita pusatkan, gitu, ya, di jaringan infrastruktur edge ini. Nah, bagaimana caranya dan seperti apa aktivitas yang bisa kita lakukan? Apakah semua komputasi itu bisa kita pindahkan, ya, atau tidak? Itu kan tergantung kembali ke infrastrukturnya, ya, computing environment-nya, ya. Karena edge infrastruktur ini sebagai lingkungan baru, ya, new computing environment, jadi masih banyak tantangan bagaimana kita melakukan komputasi di sini. Tapi peluangnya tadi, apabila komputasi berhasil kita lakukan di sini, itu peluangnya cukup besar, gitu, ya. Kenapa? Karena latensinya akan rendah, traffic akan rendah, resources-nya akan meningkat, ya. Jadi tentu prosesnya akan menjadi lebih cepat, gitu, ya, karena latensinya rendah, jadi prosesnya lebih cepat. Capacity yang tinggi itu di sini komutasinya, ya, tapi dia jaraknya cukup jauh, jadi kita pindahkan ke yang dekat, ya, dengan komputasi resources-nya yang tinggi, ya, dan bisa menurunkan latensi. Tantangannya di situ, ya. Bagaimana kita memindahkan komputasi di edge computing, ya. Jadi how to shift computing down to edge infrastructure, ya. Tentunya karena melibatkan sekarang 3 komponen yang tadinya cuma 2, ya, di cloud, di mobile, di distributed cuma 2, sekarang menjadi 3,
ya. Jadi client, server, lalu ada edge tengah-tengah gitu ya. Ya, ini. Nah, dari sisi platform, ya, dari sisi platform resources ya, dari sisi infrastruktur itu sistem in client and system in server mostly karakteristiknya itu sudah apa namanya, sudah baku gitu ya, sudah baku, jadi sudah standar lah. Klien itu karakteristiknya ya end device ya, kemudian server itu karakternya adalah high capacity, high capability, high performance ya. Sementara yang edge ini itu bisa dikatakan beragam ya, beragam. Jadi mulai dari yang low resources nodes hingga yang high resources nodes. Jadi edge ini dibangun saat ini ya, yang ada di pasaran itu dibangun dengan sumber daya komputasi yang mulai dari yang sumber daya komputasi yang rendah hingga sumber daya komputasi yang tinggi. Jadi sangat beragam ya. Jadi contohnya adalah kita bisa membangun edge infrastruktur itu dengan menggunakan access point infrastruktur ya. We can build an edge infrastructure using existing Wi-Fi access point infrastruktur. Jadi kita bisa memposisikan access point. Jadi kalau rekan-rekan punya access point di rumah gitu ya, atau di kantor, nah access point ini bisa dijadikan sebagai edge infrastruktur. Ya. Masalahnya adalah banyak yang akses point infrastruktur ini adalah low resources. Walaupun dari sisi sumber energi biasanya dia unlimited, itu kelebihannya kan. Sumber energinya tidak terbatas, energi listriknya nggak terbatas dia gitu ya. Tetapi biasanya low memory, ya. Jadi memorinya itu sedikit gitu ya. Walaupun yang high resources access point juga banyak gitu ya, kayak seperti Cisco Meraki itu kan ya memorinya juga gede-gede gitu ya. Ya kenapa? Karena dia didesain untuk melayani banyak apa namanya, banyak klien gitu ya. Jadi memorinya juga cukup besar. Ya. Tapi kan di pasar banyak juga yang akses point yang harganya mungkin 300.000, 200.000 itu yang low resources. Ya. Tapi setidak-tidaknya dia tidak punya masalah di energi, ya, tidak punya batasan di energi. Dari sisi energi dia itu unlimited ya. Kenapa? Karena dia selalu connected dengan power plant gitu ya. Kemudian bagaimana mengembangkan aplikasi yang karena umumnya edge infrastruktur ini scalable ya. Infrastruktur edge itu scalable by design. Gitu ya. Jadi paling sederhana misalnya adalah access point. Access point itu scalable by design. Artinya apa? Kalau rekan-rekan mau pasang satu access point itu bisa. Mau nambah access point itu juga gampang gitu kan. Karena dia by design itu sudah scalable. Tinggal tancapkan saja pakai SSID yang sama itu sudah bisa. Seperti kita di kampus di sini kan UGM hotspot di mana-mana ya. Kita nggak peduli jumlahnya berapa, pokoknya di mana dia pindah gedung, pindah tempat itu ya tetap UGM hotspot gitu kan. ID-nya tetap sama. Ya, dia itu sudah by design itu sudah scalable. Ya. Lalu aplikasi kita, program, algoritma kita itu apakah sudah scalable? Ya. Kalau kita mau melakukan komputasi di edge computing yang notabene misalnya di access point infrastruktur, maka aplikasi kita itu juga harus scalable. Bisa berpindah-pindah dari satu access point ke access point yang lain. Ya. Tanpa perlu spesifik kita itu memindahkan. Ya, klien itu tidak boleh terlalu aware kemana dia pindah gitu ya prosesnya.
dari satu akses point dia pindah ke akses point yang lain, itu jangan sampai dia itu harus aware ya. Ya. Jadi itu tantangannya ya. Ketika kita mau melakukan computing in access point infrastructure ya. When we decide to how to make a program that run on access point infrastructure. Ya. Lalu bagaimana kita melakukan manajemen operasionalnya, DevOps operational ya, in most of edge infrastructure. Ya, sedapat mungkin itu harus bersifat seamlessly ya. Jadi seperti kita sekarang di kampus pindah access point itu tanpa sadar kan. Ya. We don't care which access point we connected ya. Jadi kita nggak peduli kita connect ke access point yang mana. Pindah tempat yang penting adalah game hotspot kan gitu. Ya. Entah device-nya yang mana. Artinya apa? Kalau kita melakukan komputasi, kita nggak peduli di access point mana, proses itu berjalan. Tugas komputer and device itu yang ngasih data saja ke sana gitu. Ya, entah yang mana, pokoknya nggak peduli. Ya, itu dia seamlessly. Ya. Nah, lalu apa yang bisa kita taruh di situ? What part of our process that we can put in this infrastructure? Ya. Jadi ketika kita membuat program, when we coding, ya, with function that we can store in edge infrastructure. Fungsi mana yang bisa kita taruh? Ya, bisa kita lepaskan, move from client side computing or server side computing, and we combine in edge infrastructure. Ya, jadi kalau programnya tadinya client server, bagian mana yang dari sisi klien kita ambil, bagian mana yang dari sisi server kita ambil, lalu kita taruh di edge. Ya, komputasinya yang mana yang bisa. Kalau misalnya kita membangun machine learning, ya, apa yang bisa kita run di edge? Ya, apa yang bisa kita run di edge? Kalau menghitung rata-rata, simpelnya gitu ya. In our program calculate about average, atau menghitung atau mengurutkan sorting, yang mana yang kita taruh di edge? Ya. Itu tantangannya. Nah, edge computing itu saat ini biasanya merupakan partial computing, ya, belum melakukan komputasi menyeluruh, ya, tapi baru komputasi sebagian, ya, komputasi sebagian. Jadi mengambil sebagian dari proses komputasi yang tadinya ada di client side ataupun di server side. Ya. Kenapa? Karena dia dekat dengan data, tapi tidak sedekat client side ya, tidak sedekat client side atau client device atau end device, tapi dia more resources capacity. Jadi dia punya sumber daya yang lebih baik daripada end device, sehingga proses sebagian dialihkan ke sana di end device. Ya. Jadi karena sebagian pekerjaan end device itu kita ambil, kita taruh di edge device, di edge computing atau di edge infrastructure, maka kita bisa membangun layanan komputasi yang melayani low resources end device. Jadi komputasi-komputasi di sisi end device yang butuh sumber daya yang besar sekarang bisa dilayani walaupun end device-nya itu mempunyai sumber daya yang sedikit gitu ya, yang kecil gitu ya, masih bisa dilayani berkat edge computing ini ya. Karena sebagian besar pekerjaan berat-berat dari end device itu kita pindahkan ke edge computing ya. Itu sebagai jawaban terhadap kebutuhan
high resources-nya end device. Ya, high resources needs in end device, we can the solution are using edge computing. Ya, jadi kita pindahkan di situ. Ya. Nah, karena data sekarang sudah diproses di edge device, ya, maka data yang perlu lagi dikirim ke server. Ya. We don't need send most of the data to data center. Khususnya misalnya video. Jadi video itu nggak harus semuanya sekarang dikirim ke server. Ya. Tapi yang dikirim misalnya hanya metadatanya saja gitu ya. Data videonya sekarang ditaruh di edge device. Nah, di jaringan CCTV, in CCTV network ya, kita dapat membangun edge device itu menggunakan CCTV hub. Ya. Jadi jaringan hub CCTV itu bisa kita posisikan sebagai edge infrastruktur, edge computing environment sekarang. Ya. Jadi video-video hasil capturing dari CCTV itu sekarang kita bisa biarkan dia di hub, disimpan di hub saja, nggak perlu dikumpulkan di satu pusat gitu ya. Nah, jadi kita biarkan di hub dan langsung diproses di sana. Kalau sebelumnya hub itu hanya bisa menyimpan data saja, tidak bisa memproses, dengan edge computing kita tambahi kemampuan untuk memproses. Ya. We put some function in CCTV hub, so CCTV hub can process most of the video from CCTV. Sehingga nggak perlu videonya dikirim ke server lagi. Jadi kita mengurangi traffic. Ya. Nah, tinggal nanti video-video yang penting saja, yang bagian-bagiannya, misalnya kalau dilelang, ditilang elektronik gitu ya. Ya tidak harus rekamannya terus-menerus dikirim ke server, tapi yang ketika terjadi tilang, ya bagian dari itu aja yang disalin, di-copy ke server. Gitu. Jadi kalau keadaannya normal-normal saja, tidak ada yang terlalu istimewa, there is no some inside in CCTV recording, kita nggak perlu mengambil datanya, biarkan dia stay di CCTV hub, gitu ya. Karena proses dilakukan di CCTV hub, maka CCTV hub ini sebagai edge environment computing untuk bidang CCTV. Nah, karena prosesnya dekat, datanya dekat, prosesnya dekat, sehingga latensinya menjadi rendah. Walaupun mungkin sebagian proses dilakukan di server, ya, tapi prosesnya itu kan sekarang memerlukan data yang kecil gitu ya. Tidak semua datanya dikirim ke server, tapi yang penting-penting saja. Jadi bisa lebih cepat. Nah, sehingga ini juga mengurangi latensi. Ya. Nah, keuntungan yang lainnya itu adalah adanya keamanan yang lebih baik, better data security, and also better connectivity and friendly AI service. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kenapa bisa terjadi? Better data security because kita nggak perlu mengirimkan data ke server menggunakan jaringan publik. Umumnya data dari end device, ya dari client device ya, itu ke server. Yang ke server itu kan menggunakan public network. Ya. Mostly data from client device to server device, ya, transfer using public network, menggunakan jaringan publik yaitu internet, ya, internet as an public infrastructure. Jadi apapun yang lewat di jaringan publik itu kan riskan gitu ya. Ya kita numpang jalan di tempat umum yang riskan bahaya gitu ya. Sementara biasanya jaringan dari client side to end device itu adalah jaringan yang privat. Contohnya tadi CCTV end device, CCTV kamera, ya,
IP camera or high quality kamera, ya. Itu CCTV hub biasanya itu menggunakan private network. Jadi dia lebih secure gitu ya, lebih aman ya. Kalau dari sisi namanya saja kan CCTV itu kan closed circuit, jadi jaringan tertutup ya. Jaringan tertutup ya, CCTV closed circuit, jadi jaringan tertutup, jaringan sendiri gitu ya. Tidak bisa diakses publik, jadi dia lebih secure. Better connectivity karena dia jaraknya dekat antara edge dengan klien, maka performance networknya itu lebih baik. Network performanya better than public networks ya. Jadi jaringan lokal itu biasanya lebih bagus dibandingkan dengan kualitas jaringan internet. Ya kalau kita ingin jaringan internetnya bagus itu kan biasanya mahal biayanya dibandingkan dengan jaringan lokal. Ya, kita membangun jaringan lokal di rumah itu nggak perlu biaya mahal, itu sudah bisa menghasilkan kualitas yang bagus gitu ya. Dengan jaringan sederhana seperti, kok saya malah lupa nomor. Ya pokoknya yang base Ethernet lah. Ethernet itu saya sudah bisa sampai paling murah itu kan 100 megabits ya. Itu sangat-sangat murah ya, 100 megabits. We can develop 100 megabits network locally ya. Dan cukup murah gitu ya. Dibandingkan dengan jaringan internet. Jaringan internet bisa dapat bandwidth 100 megabit ya. 100 megabits internet connection sangat-sangat mahal, costly ya. Sangat-sangat mahal gitu. Jadi untuk rumah ya itu mahal sekali. Ya. Tapi untuk misalnya CCTV ya kita perlu jaringan mungkin bisa sampai 3 ya. Jadi megabit itu mungkin sudah nggak cukup lagi. Dan membangun jaringan gigabit lokal itu jauh lebih murah dibandingkan membangun berlangganan atau mendapatkan sumber daya jaringan giga di internet. Ya. Jadi UGM saja sebagai sebuah institusi itu perlu miliaran untuk berlangganan 10 giga gitu ya. 10 giga. Tapi kalau kita membangun jaringan 10 giga di CCTV nggak perlu sampai puluhan juta ya, walaupun dalam hitungan juta rupiah, tapi ya nggak sampai puluhan itu sudah bisa membangun jaringan CCTV yang dalam skala gigabit gitu ya. Gitu. Jadi dia better connectivity. Lalu friendly AI service. Ya. Kenapa kok dia berpeluang untuk lebih ramah? Karena dengan menggunakan edge computing, ya, human computer interaction itu lebih kompleks yang bisa didukung. Ya. Bisa menggunakan voice, bisa menggunakan video action ya. Ya. Bisa menggunakan image gitu ya. Real time image, real time video. Ya. Sehingga interaksi antara user dengan aplikasi itu menjadi lebih ramah, tidak harus diketik semuanya. Ya. Jadi lebih apa namanya? Layanan-layanan AI seperti asisten gitu itu jadi lebih menarik begitu ya di perangkat yang low resources ya. Jadi kita bisa mengcombine perangkat yang low resources itu menjadi lebih powerful dari sisi AI service ya, berkat adanya edge computing ya. Jadi kita bisa menginjek misalnya di end device yang berupa smart microphone ya,
dengan low resources, dia tidak punya kemampuan untuk memproses audio speaking, ya. Tapi bisa kita gunakan untuk misalnya digital assistant menggunakan audio, ya. Jadi interaksinya lewat voice gitu ya, voice over interaction ya. Jadi tidak harus perangkat itu yang memproses, tapi diproses oleh end device. Edge nodes ya. Nah, berbeda sekarang misalnya dengan Google nih. Google punya Google speaks to text ya, speak to text. Jadi di Google speak to text itu kita ngomong, bicara gitu ya. Bukan laptop kita yang memproses audio itu. Laptop itu hanya mengcapture, only recording what are we speaking ya. Jadi apa yang kita bicarakan, our audio direkam ya oleh browser ya, di komputer kita. Lalu recording ini ya, rekamannya ini itu dikirim ke servernya Google, diproses di situ. Jadi dia kurang lebih setiap sekian detik ya, mungkin setiap 2 detik, 3 detik, 4 detik itu dipotong-potong audionya, dikirim, dikonversi ke teks, baru dikirim balik ke browser, ditampilkan gitu ya. Misalnya untuk note taking ya. Jadi selalu seperti itu ya. Nah, jadi prosesnya itu kan jadinya ada latensi. Bagaimana kalau apa namanya? Itu diserahkan ke end device. Itu mungkin ada masalah proteksi copyright protection ya. Jadi Google juga nggak mau menaruh program itu di komputer kita, sehingga nanti kita gunakan bisa untuk disalahgunakan gitu ya, untuk keperluan komersial gitu kan. Nah, jadi kalau itu ditaruh di edge itu kan lebih dekat, jadi nggak harus ke server, sehingga kita pun mengirim audio itu bisa lebih lancar, bandwidth-nya lebih lebar gitu ya, sehingga AI service-nya menjadi lebih ramah. Contoh ya, edge computing, some of edge computing examples ya. Di industri retail ya, di industri retail jadi seperti apa namanya? Toko Amazon, Amazon Store itu yang berbelanja kita tinggal mengambil-ngambil ya, self service store in Amazon Store. Jadi kita ambil-ambil, keluar langsung bayar gitu kan ya, otomatis auto debit ya. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kamera itu merekam ya. Kamera ini merekam video ya. Lalu hasil rekamannya itu tidak dikirim ke server tapi dikirim ke edge infrastruktur. Ya. Jadi kamera-kamera yang misalnya kalau menggunakan CCTV ya dikirim ke CCTV hub. Ya, dikirim ke CCTV hub. Ya, tidak diproses di kameranya. Kamera itu kan sebagai end device-nya. Smart kamera itu sebagai end device-nya. Jadi tidak diproses di situ. Smart kamera hanya bertugas untuk melakukan perekaman. Mungkin smartnya dari sisi dia bisa tracking gitu ya. Dia bisa tracking mengikuti pergerakan si konsumen ya. Tapi video rekamannya itu dikirimkan ke edge, lalu di edge itulah video itu diproses. Ya, mulai dari meta extraction, kemudian fitur extraction ya. Jadi ekstraksi fitur, ekstraksi meta dan ekstraksi yang lainnya itu diproses di situ. Ya. Lalu kalau beberapa maybe some of AI service can also put in edge infrastruktur, maka bisa juga dilakukan AI computing in edge infrastruktur. Jadi kalau sebagian service dari AI-nya itu juga bisa dipindahkan, maka sebagian prosesnya juga bisa pindah di situ.
misalnya preprocessingnya, ya. Gitu. Kalaupun tidak bisa, tapi data yang dikirimkan ke server itu sudah kecil sekali, sudah berupa numerik maupun tekstual data, gitu ya. Tidak lagi berupa raw data, ya, sehingga prosesnya lebih cepat pengirimannya, ya. Sehingga responnya itu juga menjadi lebih cepat. Gitu. Ya, jadi sehingga dia bisa memberikan layanan yang cepat sekali, ambil sudah langsung terekam dan langsung terhitung, gitu ya, nggak perlu prosesnya lama. Contoh lain itu adalah di tourism, ya, virtual reality, augmented reality. Jadi ketika kita jalan-jalan menggunakan virtual reality, data di capture, video di capture oleh device-nya, lalu langsung dikirim ke edge yang terdekat, ya, misalnya di access point, gitu ya. Di access point langsung diproses, jadi nggak perlu menaruh AI application di device-nya, ya. Jadi kita hanya menginstal aplikasi capturing video saja di handphone pengguna, di smartphone pengguna, nggak perlu menaruh layanan AI-nya, ya. Karena layanan AI-nya kan bisa jadi apa namanya, haki property, gitu ya, copyright property. Jadi kita nggak perlu mendistribusikan aplikasinya seperti itu, ya. Tapi kita juga nggak perlu mendeploy AI service-nya jauh di server, gitu ya. Tapi terdekat saja, jadi di akses point terdekat dengan pengguna. Jadi kalau dia kunjung misalnya ke suatu objek wisata, dia tinggal connect ke lokal WiFi access point, ya. Kalau dia bisa menggunakan virtual reality, kemudian bisa jalan-jalan di objek wisata itu dengan menggunakan virtual reality atau augmented reality, ya. Kalau yang jalan-jalan langsung di real kan yang augmented reality. Tapi kalau yang virtual reality kan kita stay di suatu tempat tapi bisa jalan-jalan kemana-mana, gitu ya. Nah itu jadi videonya diproses bisa di hub network, ya. Jadi seperti di access point, karena access point itu juga komputer, ya. Jadi komputer yang cukup lengkap dengan kemampuan yang cukup lengkap juga, tinggal beberapa di antaranya itu adalah sumber dayanya terbatas, khususnya sumber daya di memori, ya. Tapi sebenarnya access point itu butuh memori yang cukup besar untuk keperluan mendistribusikan data traffic, gitu ya. Nah, kalau sebagian memorinya itu bisa kita gunakan untuk komputasi, ya itu akan menjadi suatu nilai plus, ya. Di highway traffic management, ya, seperti di e-tilang, smart CCTV, ya. Jadi videonya diproses di CCTV hub, di mana CCTV hub ini sebagai edge infrastruktur bagi smart CCTV. So if we store the function or the computing function in CCTV hub, maka kita sudah membangun yang namanya edge computing, ya. And one of the success story of edge computing are healthcare deep learning influenced by Philips, ya, kerjasama Philips dengan Intel kalau tidak salah, ya. They develop stream process of CT scan result. Jadi CT scan, ya, di capture dengan menggunakan scanner dari Philips, ya. Jadi alat CT scanner dari Philips, and the result of the CT scan, ya, hasil scanningnya ya, itu tidak diproses, karena CT scanner itu kan kemampuannya hanya men-scan saja, ya, kemampuannya hanya men-scan. Biasanya yang melakukan diagnosa kan dokter yang menganalisa, gitu ya, dokter yang menganalisa. Sekarang bagaimana kalau dokter ini dibantu dengan AI, ya, dibantu dengan AI. Lalu di mana AI itu harus ditaruh?
Kalau AI-nya ditaruh di server, ya, jadi Philip ini mendevelop AI service untuk menganalisa CT scan. Tapi Philip merasa kalau dia menyediakan layanan ini di server, maka perangkat-perangkat CT scanner-nya Philips ini harus mengirimkan data yang cukup besar ke server. Ya, mengirimkan data cukup besar ke server. Gitu ya. Lalu dia mendistribusikanlah AI service ini ke edge infrastruktur. Ya, numpang di edge infrastruktur yang tersedia yang dekat dengan konsumen. Lalu layanan ini disediakan seperti as a service gitu ya. Jadi seperti toko. Jadi rumah sakit itu bisa beli belanja komputasi. Ya, rumah sakit itu bisa membeli komputasi melakukan analisa. Di mana ya di lokasi terdekat dengan rumah sakit itu. Ya. Di edge infrastruktur yang terdekat, misalnya kalau di Jogja gitu, ya, di mana edge infrastruktur yang terdekat, misalnya di apa namanya Cakra gitu ya, atau di apa namanya itu Telkom yang di Kota Baru gitu ya. Jadi prosesnya ya hanya mengirim CT scan, hasil CT scan-nya ke sana. Jadi kalau rumah sakit Bethesda dengan Telkom itu kan dekat sekali ya. Jaraknya hanya 20 meter atau 30 meter kan. Jadi ya cepat sampai, lanjut proses di edge network, edge infrastruktur, hasilnya dikirimkan gitu ya. Itu contoh yang sudah mulai dipasarkan ya. Itu. Nah, demikian tentang edge computing. Untuk pembelajaran lebih lanjut, silahkan simak beberapa materi ini, ya. Kemudian juga ini, ya. Dan untuk asesmen ada tugas, ya, tim project berupa membuat poster singkat saja. Yang pertama adalah rekan-rekan saya minta please explore layanan CDN in the market, ya, CDN service in market. There are some CDN provider in market like Akamai, and also Google also have an CDN infrastructure. Ya. Jadi CDN itu Content Delivery Network, ya, yaitu perusahaan yang menyediakan edge infrastructure. Di Indonesia itu ada perusahaan yang khusus terjun di CDN juga. Kalau nggak salah anak perusahaannya Indonet ya. Saya lupa namanya. Kalau nggak salah namanya adalah PT Edge gitu ya. Namanya Edge juga ya, memakai istilah nama perusahaannya Edge juga. EDGE ya, EDG gitu ya. PT EDG gitu. Saya lupa kepanjangannya apa, tapi disingkat dengan PT EDG. Dia juga melakukan membangun jaringan edge infrastruktur ya. Jadi edge infrastruktur beda dengan server ya, beda dengan server. Jadi dia memang khusus menyediakan layanan yang dekat dengan end device, biasanya untuk menaruh data temporer, gitu ya, atau case, dan juga proses temporer. Gitu. Biasanya kalau kita membuat program itu tidak ditaruh di situ, programnya kita taruh di server, tapi ketika jalan di copy, dijalankan di edge. Ya. Jadi tempat jalan saja di situ. Jadi setelah selesai jalan ya kalau nggak diperlukan nanti ya dibuang lagi, dikembalikan ke server. Ya. Pas diperlukan baru diambil dari server, jalankan di situ. Gitu. Ya, jadi silahkan dieksplor beberapa provider yang menyediakan layanan CDN, baik lokal maupun global. Ya. Kalau lokal itu PT Edge salah satunya, Telkom mungkin juga ya. Lalu yang global itu ada Akamai, ada Alibaba, ada AWS, ya. AWS namanya CloudFront, ya. Kemudian Alibaba namanya Alibaba CDN, lalu Azure juga ada, ya, CDN-nya.
Kemudian coba dieksplor mana saja yang melayani CDN function edge computing. Tidak semuanya melayani edge computing, ya. Saya tidak tahu yang PT Edge itu sejauh mana dia bisa melayani edge computing. Tapi Azure, Google, Alibaba, AWS itu melayani edge computing, ya, melayani edge computing. Tetapi kemampuan masing-masing itu tidak sama. Tidak semua proses itu bisa kita lakukan di edge computing. Ya, tidak semua program bisa jalan gitu ya. Jadi silahkan dieksplor program seperti apa yang bisa jalan di edge computing. Ya. Jadi pilih salah satu, kemudian ya silahkan dibuat, bisa berupa how to, bisa berupa success story, misalnya ada implementasi yang berhasil menerapkan edge computing di salah satu provider itu, misalnya di entah itu di Akamai, entah itu di Azure gitu ya, entah itu di Alibaba ataupun di AWS. Atau kalau rekan-rekan menemukan tutorialnya juga boleh, tutorialnya yang jadikan poster. Dan apapun itu, yang penting adalah seputar edge computing di CDN infrastruktur ya, yang ada di pasaran. Jadi bukan yang masih development gitu ya, bukan yang masih istilahnya research base, tapi yang sudah memang sudah ditawarkan di pasaran. Artinya kalau kita mau melakukan edge computing itu sudah bisa di infrastruktur tersebut ya. Karena beberapa kan yang seperti Philips itu kan masih di jaringan edge-nya mereka terbatas gitu ya. Di jaringannya Intel gitu ya, di infrastrukturnya Intel ya. Ya, atau misalnya kalau yang di access point itu kan kita harus mendeploy access point yang mensupport edge computing dulu kan gitu ya. Walaupun hal itu juga banyak karena di apa namanya access point, sistem operasi access point itu juga ada yang sudah mengembangkan modul edge computingnya ya, jadi tinggal install. Jadi ya kalau kita punya access point yang bisa kita install sistem operasinya itu ya, maka bisa kita lakukan edge computing ya. Oke, mungkin itu tugasnya, bisa berkelompok, bisa berdua, bertiga, ataupun mungkin karena 11 ya mungkin maksimal berempat ya, maksimal berempat ya, maksimal berempat. Nanti submit lewat email saya ke ya, poster ya, poster saja. Jangan lupa nama anggota kelompoknya di situ. Begitu materi kita kali ini. Ada pertanyaan? Is there any question? Kalau tidak, saya cukupkan sekian materi kita karena saya harus mengisi hadir di acara Dias ya. Mungkin sebelum saya akhiri silakan presensi. Ternyata pesertanya lebih dari 11. Sudah semua? Kalau sudah, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya.